Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada detik ini, hari ini, minggu ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ibadah salat tarawih. Insyaallah, jika kita niatkan dengan sungguh-sungguh, jika kita niatkan dengan amal ibadah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi ladang ibadah atau ladang pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup dari para nabi-nabi terdahulu, ialah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensiarkan agama Islam, yang mendakwahkan agama Islam, yang menyebarluaskan agama Islam sampai ke penjuru dunia, sampailah ke negara kita Indonesia, itu berkat tetes keringat para sahabat dan para nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah, nikmat Islam yang ada di Timur Tengah sana bisa kita rasakan di negara kita ini, negara Indonesia tercinta. Itu berkat siapa kalau bukan berkat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jamaah salat tarawih yang insyaallah dihormati Allah Subhanahu wa taala, tepat pada malam hari ini, malam ke-17 Ramadan, yang dalam istilah itu malam ke-17 ini sudah masuk ke malam nuzulul Quran. Apa arti dari nuzulul Quran? Nuzulul yang artinya turun, Al-Quran yang artinya kitab suci umat beragama Islam, Al-Quran. Umat Islam memegang kitab suci, berpedoman kepada kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim, yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada siapa? Kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul azim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan di malam nuzulul Quran ini, malam yang penuh berkah ini, malam yang penuh dengan keistimewaan ini, malam yang lebih baik daripada 1000 malam, itu hendaklah kita melakukan sedikit amalan. Karena datangnya ini bukan 10 kali atau 5 kali, tapi hanya beberapa kali ataupun ada yang sekali dalam 1 tahun. Jadi di malam yang istimewa ini Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Apa bedanya malam hari ini? Apa bedanya bulan suci Ramadan dengan bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah? Pembeda antara bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang lain adalah bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan kitab suci yang bernama Al-Quran. Di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, Allah tidak menurunkan. Karena pertama kali Allah menurunkan itu di bulan suci Ramadan, yang insya Allah kita laksanakan pada bulan ini, yang kita laksanakan pada tahun ini. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan pertama, ketika kita sudah memasuki nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran.
Dengan apa? Dengan bertilawah. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan apa? Dengan menghafal kitab-kitab suci Al-Quran. Dengan menghafal kalamullah Al-Quran. Mari kita manfaatkan pada malam hari ini. Kita memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an, belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Di dalam hadis lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengingatkan diri saya pribadi dan Bapak Ibu semua di sini. Mari kita manfaatkan bulan penuh kebaikan ini dengan memperbanyak membaca tilawah Al-Quran. Karena kenapa? Karena di bulan suci inilah amalan yang kita perbuat itu dilipat gandakan oleh Allah. Amalan yang sekali kita perbuat Allah lipat gandakan. Allah angkat orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan ketika habisnya bulan suci Ramadan ini menjadikan kita ini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berguna daripada sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu, itu beritikaf di dalam masjid. Jadi amalan ketika datangnya nuzulul Quran, hari di mana turunnya Al-Quran ini, hari yang sangat istimewa, hari yang khusus, hari yang mulia, hari yang azim. Kita disunahkan untuk beritikaf. Itikaf berdiam diri di dalam masjid. Jika tidak bisa sampai subuh, cukup sampai sahur. Kalau tidak bisa sampai sahur, cukup sampai jam 2. Tidak bisa sampai jam 2, sampai jam 10 jadilah. Kurang lebih kita itu harus melakukan amalan tersebut. Karena kenapa? Karena datangnya nuzulul Quran ini, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya di dalam bulan suci Ramadan inilah. Dengan datangnya Al-Quran di bulan suci Ramadan, peradaban sejarah umat manusia ini berubah. Yang mana sebelum datangnya bulan suci Ramadan, manusia banyak melakukan maksiat, manusia banyak melakukan dosa-dosa besar, manusia banyak melakukan perbuatan mungkar, manusia banyak melakukan menyembah selain Allah. Tapi ketika sudah datangnya, turunnya Al-Quran ini, Al-Quran ayat yang pertama kali turun itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana pada ketika itu Nabi Muhammad SAW lagi berada di Gua Hira, lagi berdiam diri di Gua Hira. Pada saat itu Allah turunkan ayat Al-Quran 5 ayat melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, baca ini, Iqra. Sedangkan pada saat itu Nabi Muhammad ini ummi. Maksud ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa juga menulis. Bisa dikatakan buta huruf. Tapi perintah malaikat Jibril alaihissalam apa? Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Yang membacanya atas izin Allah malaikat Jibril alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat yang pertama kali turun itu Al-Alaq yang berbunyi Iqra? Karena inti dari Al-Iqra tersebut menyuruh kita ini untuk membaca. Banyak membaca, disuruh membaca. Malu kita ketika datang hari kiamat tapi tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Anak-anak kita yang masih kecil ataupun orang tua yang sudah lanjut usia, mari kita sama-sama belajar membaca Al-Quran. Karena belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia, dan tidak mengenal waktu. Yang ketiga, amalan nuzulul Quran ialah banyak-banyak berdoa. Mari
jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak doa pada malam hari ini setelah salat tarawih, setelah salat witir, setelah salat tahajud nanti, setelah salat subuh, kita memperbanyak berdoa. Ad-du'a'u silahuddin. Doa adalah pedangnya orang beragama Islam. Dengan doa kita bisa mengubah takdir kita. Ada Allah menakdirkan kita untuk menjadi orang yang miskin, tapi dengan berdoa, dengan bersusah payah, dengan bersungguh-sungguh, maka orang yang miskin tadi bisa Allah rubah menjadi orang yang kaya. Ada yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi dengan selalu berdoa, Allah mengangkat derajatnya. Kita tidak tahu Bapak Ibu, doa siapa yang didengar oleh Allah. Mungkin doa orang tua kita yang didengar oleh Allah, mungkin doa saudara kita yang didengar oleh Allah, mungkin doa kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kita minta doa kepada orang yang lebih alim, baik orang tua, saudara, ataupun para guru-guru kita. Karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, amalan yang keempat ialah bersalawat kepada Nabi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka akan aku balas 10 kebaikan. Memperbanyak salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika sudah salat, ketika sudah berzikir, ketika sudah membaca Al-Quran, memperbanyak salawat. Karena dengan bersalawat inilah yang akan memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Selain Al-Quran ialah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, mari kita tingkatkan keimanan kita, supaya ketika kita sudah berlalunya bulan suci Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Di bulan-bulan sebelumnya otak kita berkarat, pikiran kita berkarat, tangan kita berkarat, kaki kita pun berkarat. Di bulan suci ini mari kita gugurkan karat-karat tersebut dengan apa? Dengan berdoa, dengan beribadah, dengan sholat kepada siapa lagi? Kepada Allah. Mungkin cukup sekian penyampaian kultum pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, 4 amalan ketika datangnya nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Yang pertama tadi ialah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua tadi beritikaf. Yang ketiga memperbanyak doa. Mungkin banyak hajat kita yang belum terkabul, mungkin banyak keinginan kita yang belum terkabul. Di bulan suci inilah kita sempatkan, kita harapkan kepada Allah. Walaupun itu belum terkabul, tapi sudah kita berdoa. Allah malu. Jamaah sekalian, Allah malu ketika tidak mendengarkan doa dari seorang hambanya. Apalagi kita bangun di sepertiga malam. Kita bangun jam 3 sebelum sholat, sebelum sahur, kita berdoa. Allah malu kalau Allah tidak mendengar. Masalah Allah mengabulkan apa tidak, wallahu a'lam. Ada yang Allah itu mengabulkan seminggu setelah itu. Ya Allah, aku pengen mobil baru. Tup, seminggu dapat. Ya Allah, aku nak naik jabatan, misal. Langsung 2 bulan sudah itu naik jabatan. Ada doa itu yang menunggu. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang belum dikabulkan oleh Allah. Tetap kita sebagai manusia, sebagai hambanya, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bukan maksud menggurui, karena di sini saya juga masih muda. Hanya sekedar mengingatkan, mengajak, lebih bahasanya lebih ke mengajak. Tidak lupa salah dan hilaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.